Halo guys, kembali lagi sama gue di sini di video kedua gue. Oke, alhamdulillah banget. Kali ini gue mau ngasih tahu kalau gue baru lolosin akun prop firm gue, akun prop firm pertama gue. Dan ini akun yang pertama kali gue beli juga. Jadi sebelumnya gue belum pernah nyoba akun prop firm. Jadi gue cuma sebelumnya itu gue cuma paper trading di TradingView dan juga gue backtest di FX Replay. Nah ini akun top step pertama gue untuk trade futures ya di indeks Nasdaq atau NQ. Nah jadi kemarin gue tuh banyak banget revenge trade ya. Ada 5 trade di hari itu dan bagi gue itu lumayan banyak ya karena gue maksimalin sebenarnya sehari itu 3 bahkan 2 itu udah banyak. Nah dari awal tuh gue cuma satu trade, nah tapi gue risknya lumayan banyak. Gue risk sekitar 1,5% dari balance gue 50.000, berarti sekitar $750 setiap kali gue trade. Nah di sini gue pakai 2 RR, jadi gue langsung profit 1.400 kalau win. Kalau yang ini ada 2 trade tapi gue tetap profit. Nah jadi gue loss, pertamanya gue loss 750, setelahnya gue ngurangin risk gue jadi 1% doang, jadi gue ngerisk sekitar $500 doang. Nah abis itu setelah itu win, dan gue masih win di hari itu dan gue udah selesai. Nah di sini juga karena marketnya jelek di tanggal 20, jadi gue cuma trade sekali dan gue cuma ngeris sedikit, cuma ngeris sekitar 400 atau 300. Nah di tanggal 21 ini kemarin hari Kamis gue trade sampai 5, yang sebenarnya itu nggak bijak ya. Semoga gue nggak bakal ngelakuin lagi, apalagi di akun Express yang sudah bisa funded, dan kalau gue kehilangan akunnya pasti sakit banget sih pasti. Nah jadi ini akunnya ya. Jadi profit goalnya adalah $3.000 atau 6% dari balance-nya. Jadi gue udah penuhin ini dan konsistensi rule-nya 50%. Gue udah di bawah 50%, jadi aman ya. Jadi konsistensi rule ini cuma dipakai di akun challenge atau akun eval. Jadi pas udah masuk funded, yang gue baca ya, pas udah masuk funded tidak ada konsistensi. Jadi kalian boleh gitu pakai kontrak langsung 5 kontrak mini. Jadi worst day-nya 300, best day-nya 1.400 yang trade pertama kali gue. Nah trade pertama kali gue itu mungkin naikin confident gue banget ya. Jadi sekali trade pertama kali langsung win. Nah, nah kemarin tuh gue udah tandain gue trade di mana aja buat gue rekap. Nah, jadi trade pertama gue itu loss. Gue ngerisk cuma sekitar 500 ya, 500-an lebih dikit lah. Nah gue trade di sini. Jadi pas market open tuh volatil banget ya, karena ada news di sini nih. Jadi dia turun, dia naik, ngambil liquidity, turun lagi, ngambil liquidity, turun lagi, habis itu naik di sini. Nah di sini sebenarnya gue pengen long, bias gue di awal long, setelah dia ngehit, setelah dia ngehit gap di sini di bawah di M15, tapi dia nggak ngehit tuh, cuma beda beberapa poin. Jadi gue nggak ngambil trade di situ karena gue nungguin dia ngehit, dan ternyata nggak ngehit. Jadi ya nggak apa-apa, itu gue tinggalin, itu gue nggak trade. Nah setelah dia naik gue nyari short. Nah gue ngambil short di sini. Nah di sini ada gap yang ke inverse. Nah di sini gue nyari retracement di area sini aja, tapi dia nggak ngasih gue retracement, nggak ada retracement di sini, dia langsung drop lagi. Nah gue nyari retracement di sini. Nah gue ambil lah trade di
sini. Ini kayaknya gue ngelihat 13 second chart deh, 30 detik, chart 30 detik. Di sini nggak bisa ya? Ya nggak bisa, soalnya harus premium. Nah, jadi gue ngelihat 30, mana sih? Chart 30 detik. Gue nggak tahu ya, itu sebenarnya perlu atau enggak. Tapi karena di sini gue udah pikiran gue, psikologi gue udah kayak mulai hancur ya, karena gue nggak dapet trade ini dan marketnya volatil sekali. Jadi gue ngambil retracement dari 30 second, saking depresinya gue gitu. Jadi di sini gue ngambil trade di sini short. Nah, lupa gue juga di sini mungkin. Nah, di sini inverse, kayaknya ada inverse di sini di 30 second. Nah, SL gue taruh di sini, TP di sini. Nah, tapi dia ngambil SL gue dulu. Nah, plan gue kan dari awal, aduh, gak enak banget ya. Ya apa? Plan gue kan di awal buat dia ngambil gap di sini dulu, ngambil gap di area sini, ngambil gap di area sini. Ternyata dia ngambil SL gua dan dia ngambil gap gua dan langsung turun. Nah, di sini gua nggak dapet trade karena pikiran gua udah hancur gitu. Gua kayak, aduh, mau trade lagi atau enggak ya? Nah, di sini turun, benar, turun, oke. Nah, di sini gue nyari retrace lagi. Nah, di sini tuh gue sebenarnya nyari retrace lagi nih di sini. Di sini set turun. Nah, gue nyari retrace di area sini, nggak dapet lagi di retrace area sini. Nah, gue mulai kayak, aduh anjing, harusnya gue bisa dapat entry di sini. Kalau gue entry di inverse-nya aja, nggak usah nyari retracement. Nah, plan gue kan selalu nyari retracement ya dari trade. Jadi gue nggak bisa lah buat break rules gue sendiri gitu. Nah, jadi di sini gue ngambil retracement kecil lagi nih, di 13 second lagi nih gue ngambil nih. Nah, di sini gue ngambil di 13 second lagi di sini dan ya hit SL juga. Nah, di sini abis gue ngambil 2 trade ini ya, nih di trade kedua gue yang loss, di sini gue minus 1.500. Jadi balance gue tuh sekitar sisa 1.000-an lagi. Nah, di sini dia ngambil plan gue dari yang di awal lagi, ngambil retrace di sini. Ya bener, ngambil retrace di sini. Dan di sini gue pede banget karena di sini mungkin bisa dibilang trade A+ ya. Di sini ada inverse, di sini ada inverse, di sini juga ada SMT. Nah, bentar, ada SMT dari nah, di sini kan jam 22.02 ke jam 22.43. Nah, di sini 22.03. Nah, di sini dia forming SMT ya. Jadi dia masuk ke gap dan ada SMT juga dan ada inverse di sini. Nah, di sini gua nggak nyari retracement, udah gua langsung trade, langsung over leverage. Yang bisa kalian lihat di sini ya, gua sampai 45, size-nya 45 mikro. Jadi itu gue nggak ngitung lagi, biasanya kan gue ngitung di kalkulator ya, gue loss berapa poin dikali 2, habis itu kaliannya itu dibagi sama berapa dolar yang mau gue raise. Nah, di sini gue langsung aja di sini tanpa basa-basi karena marketnya volatil banget ya, jadi gue nggak bisa cacu, harus langsung masuk trade. Nah, jadi di sini alhamdulillahnya
hit TP di sini. Nah, di sini hit TP. Di situ gue langsung profit sekitar 3 ribuan. Jadi ngecover minus gue yang 1.500 setelah 2 kali trade, dan nambahin profit gue jadi 1000 ya, 1000 berapaan lah. Soalnya gue close-nya di sini. Plan gue kan sampai sini. Nah, close gue di sini. Jadi pas udah profit 3.000 di totalnya, gue langsung close aja udah. Kan percuma juga kan kalau gue iniin di sini. Nah, alhamdulillahnya trade-nya berhasil. Gue bisa lolosin akun funded pertama gue. Ya, mungkin segitu saja. Jadi terima kasih yang sudah nonton. Mohon maaf kalau berbicara saya masih gugup. Jadi terima kasih.